Kita dimulai dengan tokoh utama kita, Leo. Kita tahu bahwa dia seorang siswa di sekolah menengah atas. Meskipun dia tampan, dia sendirian dan tidak punya teman. Karena itu, tidak ada seorang pun di sekolah yang memperhatikannya. Bahkan gurunya sering lupa menulis namanya di daftar hadir. Saat dia keluar dari kelas, teman-temannya melemparinya dengan air dan jus. Bahkan saat dia sedang mengganti baju, teman-teman sekelasnya pergi dan mematikan lampu saat dia masih di dalam ruangan. Sampai-sampai dia mengira dirinya hantu karena tidak ada yang bisa melihatnya. Namun suatu hari, hidupnya berubah total. Dia melupakan semua kesedihannya saat tanpa sengaja menabrak gadis tercantik di sekolah. Dia teringat pertama kali melihatnya saat gadis itu masuk ke kelas. Sejak saat itu, dia diam-diam menyukainya dan mengawasinya dari jauh agar gadis itu tidak menyadarinya. Kita tahu namanya adalah Star, yang berarti bintang dan menerangi kehidupan. Nama yang sesuai dengan orangnya, karena dia adalah gadis paling terkenal di sekolah. Selain cantik dan berasal dari keluarga kaya, dia juga pintar dan selalu menjadi juara satu. Bahkan saat mengerjakan soal ujian, dia bisa menyelesaikan semuanya kurang dari 5 menit. Tidak hanya itu, dia juga berbakat dalam olahraga dan menjadi pemain andalan di tim basket. Karena semua kelebihan yang diimpikan setiap pria itu, banyak siswa yang menyukai Star dan berkali-kali mencoba mendekatinya untuk berpacaran. Tapi selalu ditolak. Alasannya, dia fokus pada studinya dan ingin masuk ke universitas impiannya. Sampai suatu hari, dia memenangkan kontes ratu kecantikan sekolah. Dan sejak saat itu Leo semakin menyukainya. Sampai-sampai dia menggambar wajah Star saat berada di kelas dan berharap bisa mendekatinya. Saat dia tersadar dari lamunannya, akhirnya keinginannya terkabul. Dia tanpa sengaja menabrak Star yang sedang turun dari tangga. Dia merasa seperti sedang bermimpi dan terus menatapnya. Tapi teman dekat Star, Wade, langsung menjauhkan Leo darinya. Wade mencoba berbicara dengannya, tapi Leo merasa canggung, meminta maaf, lalu pergi. Wade heran dengan sikapnya, karena ini pertama kalinya dia melihat Leo. Saat pelajaran musik, Wade menghampirinya dan bertanya kenapa dia selalu duduk sendirian. Dia menyadari bahwa gurunya lupa menulis nama Leo di absen, dan dia paham bahwa Leo dikucilkan. Tidak ada yang mengenalnya, baik murid maupun guru, dan hampir tidak ada yang mau berbicara dengannya sama sekali. Wade merasa iba dan memutuskan untuk membantunya. Dia menawarkan diri untuk menjadi temannya dan berjanji akan membuat semua murid menghormatinya. Lalu berbicara dengan suara lantang agar semua orang mengenal Leo. Namun Leo merasa malu, meninggalkannya, dan pergi. White heran dengan sikap Leo, tapi dia tidak menyerah. Dia bertekad untuk selalu ada di sampingnya. Saat mereka kembali ke kelas, White memaksa gurunya untuk memanggil nama Leo. Dan saat mereka pergi berganti baju, White membentak penjaga sekolah karena mematikan lampu saat Leo masih ada di dalam ruangan. White mulai memperbaiki kehidupan Leo. Dia membuat penjaga sekolah meminta maaf padanya. Bahkan di lapangan dia terus menyemangati dan meneriakkan namanya. Di akhir hari, Wade melihat Leo sedang menggambar sendirian lalu duduk di sampingnya. Leo heran dengan apa yang dilakukan Wade dan bertanya kenapa dia mau membantunya. Wade menjawab bahwa Leo mengingatkannya pada dirinya sendiri saat masih kecil. Dulu dia juga dikucilkan dan tidak punya teman karena hal itu. Sampai dia tumbuh dewasa. Karena itu dia merasa iba dan tidak ingin Leo merasa sendirian. Wade terus menyemangatinya dan memberinya kepercayaan diri. Leo tersentuh dengan kata-katanya dan berterima kasih. Setelah itu White meninggalkannya, lalu Leo naik ke atap sekolah dan tanpa sengaja melihat Star sedang berusaha merapikan kaosnya, tapi dia tersandung dan hampir jatuh. Leo berlari mendekatinya untuk menolongnya hingga Star jatuh menimpanya. Mereka berdua saling menatap dalam diam. Star merasa canggung dan segera bangkit, lalu berterima kasih karena Leo telah menyelamatkannya. Dia terkejut mengetahui bahwa Leo adalah teman sekelasnya. Mereka pun mulai berkenalan dan Star terus mengobrol dengannya sambil tertawa bahagia. Leo tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia berdiri di samping gadis yang disukainya, terus menatapnya dengan hati yang berbunga-bunga.
Keesokan harinya, Leo pergi ke sekolah dengan penuh semangat meski terlambat. Namun karena sekarang dia sudah cukup dikenal, gurunya memperhatikannya dan memutuskan untuk menghukumnya dengan menyuruhnya lari keliling lapangan. White ikut berlari bersamanya untuk menyemangatinya, dan setelah selesai berlari, mereka memutuskan pergi ke markas rahasia mereka. White mulai mengenalkan Leo kepada teman-temannya yang lain. Ternyata Star juga ada di sana dan menyambut mereka. Leo terkejut dan senang saat melihatnya, lalu memutuskan bergabung dengan kelompok mereka agar bisa lebih dekat dengan Star. Dia duduk bersamanya dan mengetahui bahwa impian Star adalah menjadi desainer busana. Leo menyemangatinya dan mengatakan bahwa dia sangat berbakat. Mereka pun bercanda dan menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama. Di akhir hari, Leo meninggalkan mereka dan pulang. Namun dia mendengar dua orang gadis membicarakannya. Mereka mengejeknya karena dia miskin dan tidak sederajat dengan mereka. Leo kesal mendengar perkataan mereka dan ingin melawan. Tapi dia takut karena tidak punya kepercayaan diri. Dia pun meninggalkan mereka dan pulang ke rumah. Di rumah, ayahnya sudah menyiapkan makan malam untuknya. Tapi Leo mengejutkannya dengan mengatakan bahwa dia baru saja bersama teman-temannya. Ayahnya terkejut karena selama ini Leo selalu sendirian, tidak punya kerabat, orang asing, atau bahkan kekasih. Namun ayahnya senang mendengarnya dan memintanya untuk mengundang teman-temannya ke rumah agar bisa berkenalan. Tapi Leo menolak karena merasa malu, mengingat mereka berasal dari keluarga kurang mampu. Dia meninggalkan ayahnya dan masuk ke kamarnya, lalu berdiri di depan cermin sambil mengenang masa lalunya di sekolah lama. Kita tahu bahwa di sana, teman-temannya selalu memukulinya dan melemparinya air saat dia sedang di kamar mandi, bahkan mengejeknya. Dia hanya punya satu sahabat, tapi sahabatnya itu meninggalkannya dan tidak mau membelanya. Karena itu, Leo memutuskan untuk pindah ke sekolah baru, sekolah yang tidak ada yang mengenalnya. Sejak saat itu dia hidup sendirian. Leo tersadar dari lamunannya dan memutuskan untuk melupakan masa lalu serta memulai lembaran baru dengan kenangan yang baru. Keesokan harinya, dia pergi ke sekolah dan duduk bersama Wade dan teman-temannya. Mereka mengajaknya makan bersama dan disinilah kejutannya. Mereka membawakan pizza kesukaan Leo. Dia tersentuh dengan perhatian mereka dan berterima kasih, tapi dia teringat sahabat lamanya yang pernah meninggalkannya dan dia takut mereka akan melakukan hal yang sama. Dia meminta maaf lalu meninggalkan mereka dan naik ke atap sekolah sendirian. Star menyadari bahwa Leo sedang kesal karena sesuatu dan menyusulnya. Dia terkejut melihat Leo tertidur di lantai, lalu memutuskan untuk berbaring di sampingnya agar bisa menenangkannya. Dia mengobrol dengannya sampai suasana hatinya membaik dan memberitahunya bahwa Wade menganggapnya sebagai sahabat dan tidak mungkin meninggalkannya. Leo senang mendengar kata-katanya dan berterima kasih. Di akhir hari, saat dia keluar dari kelas dan hendak pulang, dia bertemu dengan siswa yang dulu pernah membulinya di sekolah lama. Leo mencoba menghindar dan berjalan pergi, tapi si pembuli malah marah dan memukulnya hingga terjatuh, lalu terus mengejeknya karena dianggap lemah. Untungnya, Wade dan teman-temannya yang kuat melihat kejadian itu. Mereka berlari untuk membelanya, memukuli si pembuli, dan mengancamnya agar tidak mendekati Leo lagi, kalau tidak mereka akan menyesal. Leo terkejut dengan sikap mereka dan merasa bahagia. Dia yakin bahwa merekalah sahabat sejati yang benar-benar menyayanginya dan selalu mendukungnya. Namun tiba-tiba geng pembuli datang dengan jumlah yang lebih banyak. Wade meminta teman-temannya untuk bersiap-siap menunggu aba-aba. Mereka mulai menghitung dari 1 sampai 3. Leo mengira mereka akan bertarung dan ingin membantu, tapi ternyata mereka justru langsung kabur, karena mereka tahu bahwa lari adalah separuh dari keberanian. Mereka pun terus berlari dari tempat itu sampai tiba di sekolah mereka dan merasa lega karena akhirnya aman. Saat itu Star menyadari bahwa Leo sedang menggenggam tangannya. Dia gugup dan mulai merasakan detak jantungnya berdebar untuknya. Dia menggandeng Leo dan membawanya ke markas rahasia mereka untuk mengobati luka di wajahnya. Mereka bertanya tentang siswa pembuli tadi, dan Leo memberitahu bahwa dia dulu teman sekelasnya di sekolah lama. Dia menceritakan apa yang pernah dialaminya di sana, dan dia merasa bersalah karena telah membahayakan mereka. Dia meminta maaf dan mengira mereka akan marah, tapi mereka justru meyakinkannya bahwa dia adalah sahabat mereka.
dan wajib mereka bantu. Mereka pun bercanda dan tertawa bersama. Leo tersentuh dengan kata-kata mereka, menangis, berterima kasih, dan berjanji akan membalas kebaikan mereka suatu hari nanti. Setelah itu, mereka semua pergi ke kelas dan memutuskan untuk berfoto bersama. Leo berdiri di samping Star dan senang karena akhirnya bisa dekat dengannya. Namun saat Star sedang berjalan, White menghampiri Leo dan berbicara padanya, mengatakan bahwa dia menyukai Star dan meminta bantuan Leo karena dia ingin menyatakan perasaannya pada gadis itu. Leo terkejut dan merasa putus asa karena sahabat satu-satunya justru menyukai gadis yang dia cintai. Dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, Star bangun pagi-pagi untuk pergi ke sekolah. Dan pengasuhnya memberitahu bahwa ibunya akan menjemputnya hari itu dan berencana makan malam bersamanya. Pengasuhnya membawakan gaun yang dibelikan untuknya agar dia pakai. Star bertemu dengannya dan merasa bahagia karena sudah lama tidak bertemu ibunya. Dia berangkat ke sekolah dengan hati yang gembira. Tapi dia mendengar teman-temannya membicarakan dirinya. Mereka iri padanya karena dia cantik dan berasal dari keluarga kaya. Dia sedih mendengar perkataan mereka karena mereka mengira hidupnya bahagia. Padahal, kenyataannya dia merasa kesepian karena orang tuanya selalu sibuk dan tidak punya waktu untuknya. Dia pergi ke lokernya dengan pikiran melayang. Lalu sahabat dekatnya melihat bahwa dia tidak seperti biasanya dan bertanya, "Ada apa?" Tapi Star tidak mau bercerita dan berpura-pura baik-baik saja. Mereka pergi belajar bersama di perpustakaan dan di sana sahabatnya memberikan formulir pendaftaran kontes desain busana. Karena Star bermimpi menjadi desainer terkenal. Namun Star takut ibunya akan menolak karena ingin dia bekerja bersamanya di perusahaan keluarga. Sahabatnya kesulitan melihatnya seperti itu dan mencoba menghiburnya. Tiba-tiba ada telepon dari ibunya yang meminta Star pulang ke rumah karena sudah larut. Sahabatnya tidak ingin meninggalkannya sendirian, tapi Star meyakinkannya bahwa ibunya akan datang menjemputnya dan memilih untuk menunggu. Namun sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. Ibunya mengirim pesan mengatakan bahwa dia sedang sibuk dan tidak bisa datang. Star kecewa karena ibunya lebih memilih pekerjaan daripada dirinya. Dia keluar dari sekolah dengan perasaan putus asa dan memutuskan untuk berjalan-jalan agar suasana hatinya membaik. Tanpa sengaja dia melihat Leo sedang duduk sendirian sambil menggambar. Dia terkejut mendengar Leo memutar lagu penyanyi favoritnya. Dan dia senang lalu ikut mendengarkan bersamanya. Mereka pun mengobrol. Tapi Leo menyadari bahwa Star sedang sedih dan memutuskan untuk membuat kejutan agar bisa menghiburnya. Dia mengajaknya ke taman dan menyalakan alat penyiram air, menciptakan warna-warni pelangi. Star terpesona dengan apa yang dilakukan Leo dan menggenggam tangannya. Mereka berlari-lari di bawah air, bercanda dan tertawa, menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama. Mereka pun semakin dekat satu sama lain, dan Leo akhirnya merasa yakin bahwa Star adalah gadis yang ditakdirkan untuknya. Meskipun dia belum berani mendekatinya lebih jauh. Setidaknya dia senang bisa membuat suasana hati Star membaik. Keesokan harinya, saat Leo pergi ke sekolah, dia terkejut mengetahui bahwa Wade telah mendaftarkan namanya di kontes seni. Dia ragu-ragu karena tidak percaya diri, tapi Wade menyemangatinya karena yakin Leo berbakat. Leo senang mendengarnya dan memutuskan untuk ikut serta agar bisa membangun kepercayaan dirinya. Di sisi lain, Star memegang formulir kontes desain busana dan teringat kata-kata Leo saat memintanya untuk melakukan apa yang dia sukai dan tidak peduli dengan perkataan orang lain, bahkan perkataan ibunya sendiri. Dia memutuskan untuk mengikuti saran itu dan ikut serta dalam kontes. Setelah itu, Leo pergi memesan tiket konser penyanyi favoritnya. Tapi dia terkejut mengetahui bahwa Star juga berada di sana. Mereka memutuskan untuk bekerja sama membeli tiket. Namun karena mereka berasal dari keluarga kurang mampu, listrik di rumah mereka tiba-tiba mati sehingga tidak bisa memesan secara daring. Star kecewa dan putus asa, tapi Leo tidak menyerah. Dia mengajaknya pergi bersama sambil menggenggam tangannya, dan mereka berlari di bawah hujan hingga sampai ke loket tiket. Namun sial, petugas loket memberitahu mereka bahwa sistemnya sedang rusak. Mereka kecewa karena merasa gagal dan keluar dengan perasaan putus asa. Tapi tiba-tiba petugas memanggil mereka kembali dan memberitahu bahwa sistemnya sudah berfungsi lagi, sehingga mereka bisa memesan tiket. Leo dan Star senang karena berhasil. Mereka pun berpelukan bahagia.
Namun saat menyadari apa yang mereka lakukan, mereka merasa canggung dan segera menjauh. Setelah itu mereka kembali ke kelas sambil tertawa. Dan Wade yang melihat mereka mulai curiga ada sesuatu di antara mereka berdua. Dan sejak saat itu dia mulai merasa cemburu dengan kedekatan mereka. Saat jam istirahat, Star pergi ke lapangan karena ada pertandingan basket. Leo memutuskan untuk menontonnya agar bisa mendukungnya, dan dia terus fokus memperhatikannya. Wade menyadari tatapan Leo pada Star dan bertanya apakah dia menyukainya. Leo pun gugup dan takut Wade akan marah, sehingga dia berbohong dengan mengatakan bahwa dia hanya menganggap Star sebagai teman, tidak lebih. Sesampainya di rumah, dia merasa bersalah karena telah berbohong pada Wade. Lalu dia mendapat pesan dari Star yang mengajaknya pergi ke konser esok hari, dan Leo pun senang. Keesokan harinya, mereka bertemu di tempat yang telah disepakati. Saat Star datang, Leo terpesona melihatnya dan hatinya berbunga-bunga. Star gugup karena memakai kacamata dan mengira penampilannya jelek, tapi Leo mengatakan bahwa dia tetap cantik dalam kondisi apapun. Star senang dan berterima kasih, namun dia terkejut karena ternyata ibunya juga ada di sana, dan dia takut ketahuan. Saat Leo menyadarinya, dia segera mendekat dan berdiri di depan Star untuk menutupinya. Ibu Star sempat melihat mereka berdua, tapi mengira mereka hanyalah sepasang kekasih biasa dan meninggalkan mereka begitu saja. Star senang dengan apa yang telah dilakukan Leo dan berterima kasih karena telah membantunya. Setelah itu, konser pun dimulai. Mereka duduk berdampingan sambil mendengarkan penyanyi kesukaan mereka bernyanyi dengan suara merdu, dan mereka merasa sedang menjalani momen paling bahagia dalam hidup mereka. Leo mencoba menggenggam tangan Star, tapi dia merasa canggung dan mengurungkan niatnya. Setelah itu, Star pergi ke kamar mandi, namun sayangnya ibunya melihatnya di sana. Kali ini ibunya marah karena Star datang ke konser tanpa izin. Sesampainya di rumah, ibunya memarahinya dan memintanya untuk lebih fokus pada pelajaran karena ujian sudah dekat. Star sedih mendengar perkataan ibunya. Keesokan harinya, saat ada pertandingan basket, sahabat dekatnya menyadari bahwa dia sedang melamun, lalu menghampirinya dan mengobrol dengannya, mencoba menyemangatinya dan memberinya kepercayaan diri. Star berterima kasih padanya dan pergi bersiap-siap untuk bertanding. Namun dia menyadari bahwa Leo tidak menontonnya, padahal dia sudah berjanji akan datang. Dia kecewa dan terus memandangi pintu dengan harapan Leo akan muncul. Karena itu dia tidak fokus dalam pertandingan, sampai akhirnya dia jatuh terduduk dan cedera di kakinya. Wade terpaksa membawanya ke ruang kesehatan, dan di sana perawat mengatakan bahwa dia harus menghubungi ibunya. Star takut, karena kalau ibunya tahu dia bermain basket, dia pasti akan dimarahi. Dia meminta waktu untuk berpikir dan merasa bingung tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba Leo datang dari jendela dan meminta maaf karena terlambat akibat masalah transportasi. Dia mengambil ponsel Star dan menyimpan nomornya sebagai pengganti nomor ibunya. Tak lama kemudian, perawat kembali dan menelepon nomor tersebut. Leo pun menjawab teleponnya sambil berdehem, berpura-pura menjadi sopir keluarga dan mengatakan bahwa dia sedang sibuk, sehingga akan mengirim sopir untuk menjemput Star. Perawat sedikit curiga dengan situasi aneh itu, sehingga dia ikut keluar bersama Star untuk memastikan. Namun Leo sudah mengantisipasi hal itu. Dia mengenakan pakaian menyamar seolah-olah dia adalah sopir keluarga Star. Rencananya berhasil dan dia membawa Star pulang sampai ke rumahnya. Di sana dia memberinya kalung liontin sebagai hadiah yang dia buat sendiri. Star senang dan langsung memakainya. Mereka berdua saling menatap dan Leo ingin menyatakan perasaannya, tapi dia merasa canggung sehingga hanya mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Keesokan harinya, Star pergi ke sekolah. Namun dia melihat Wade sedang berkelahi dengan sekelompok siswa pembuli yang memukulinya. Dia memutuskan untuk membantunya dengan berpura-pura memanggil kepala sekolah. Para pembuli tentu saja ketakutan dan langsung kabur. Star senang karena rencananya berhasil, lalu pergi memastikan keadaan Wade dan mengobati luka di wajah serta tangannya. Dia memintanya untuk berhenti membuat masalah dan lebih fokus pada pelajarannya. Wade senang mengetahui bahwa Star mengkhawatirkannya dan berjanji akan melakukannya. Dia terus menatapnya, dan terlihat jelas bahwa dia mulai jatuh cinta padanya.
Setelah itu Star meninggalkannya dan kembali ke kelasnya. Di sana dia melihat Leo sedang membersihkan meja dan merapikan kursi. Dia senang dengan perhatiannya dan bertanya kenapa dia melakukan itu di kelasnya. Leo merasa canggung dan takut Star tahu bahwa dia menyukainya, sehingga dia mengatakan bahwa dia melakukan itu untuk semua murid, dan akhirnya dia terpaksa merapikan sisa kursi untuk semua siswa lainnya. Mereka pun terus mengobrol dan tertawa bahagia. Sementara itu White berdiri jauh memperhatikan mereka. Rasa cemburu mulai memakannya melihat kedekatan mereka. Setelah itu, fotografer sekolah meminta Leo untuk berfoto bersama Star karena mereka memenangkan kontes kecantikan. Wade menolak karena kaki Star sedang cedera, tapi Star mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan pergi bersama Leo untuk berfoto. Saat pemotretan, Leo menyadari bahwa Star kesakitan, sehingga dia melepas sepatunya dan meminta fotografer untuk hanya mengambil gambar bagian atas tubuhnya saja. Fotografer pun menuruti permintaannya. Star kagum dengan apa yang dilakukan Leo dan berterima kasih karena dia begitu memperhatikannya. Setelah selesai, mereka duduk beristirahat bersama, dan Wade membuatkan kompres dingin untuk meredakan bengkak di kaki Star. Dia terkesan dengan perhatian Wade dan terus menatapnya. Wade pun menjadi berani dan mencoba menyatakan perasaannya, tapi dia gugup dan malah mengatakan bahwa dia menyukai botol air. Star mengira dia hanya bercanda dan tertawa, lalu meninggalkannya menuju lapangan. Leo yang melihatnya mengikutinya dan berpura-pura sedang membersihkan tempat itu. Dia bertanya apa yang sedang Star lakukan di sana, dan Star menjawab bahwa dia ingin bermain basket tapi kakinya cedera sehingga tidak bisa. Leo merasa iba dan memutuskan untuk membantunya. Dia menawarkan diri untuk bermain bersamanya, meminta Star melempar bola agar dia yang memasukkannya ke ring. Leo yakin bisa melakukannya dengan mudah, tapi dia tidak menyadari bahwa itu adalah olahraga yang membutuhkan keahlian khusus. Alih-alih menangkap bola dengan benar, dia malah melemparkannya sembarangan seperti anak kecil yang bermain-main, dan bolanya pun jatuh. Star tertawa melihat tingkahnya dan memintanya untuk mencoba lagi. Tapi kali ini dia membantu Leo dengan memegang tangannya dan mengajarinya cara yang benar. Dia memberikan arahan, dan akhirnya Leo berhasil memasukkan bola ke ring. Dia senang, lalu mendudukkan Star di kursi roda dan mendorongnya berkeliling agar dia bisa ikut bermain bersamanya. Mereka pun tertawa dan menghabiskan waktu bahagia bersama. Wade yang melihat mereka merasa takut kehilangan Star, sehingga dia memutuskan untuk mengambil langkah dan menyatakan perasaannya. Untuk pertama kalinya dia memberanikan diri dan menunggu sampai akhir hari. Ketika Star datang, dia duduk mengobrol dengannya dan mengumpulkan keberaniannya, lalu mengatakan bahwa dia menyukainya. Dia meminta Star untuk tidak menjawab saat itu juga dan memberinya waktu untuk memikirkannya, sambil berjanji akan membuktikan bahwa perasaannya tulus. Setelah itu dia meninggalkannya dan pergi. Star terkejut karena selama ini dia hanya menganggap White sebagai teman. Keesokan harinya dia duduk bersama sahabat dekatnya di perpustakaan dan bertanya bagaimana cara mengetahui bahwa dia menyukai seseorang. Sahabatnya menjelaskan bahwa dia akan terus memikirkan orang itu sepanjang waktu, dan setiap kenangan yang muncul di benaknya justru selalu tentang Leo. Momen-momen indah yang mereka lalui bersama. Dia menyadari bahwa dia selalu bahagia dan tertawa saat bersama Leo, dan akhirnya dia sadar bahwa dialah yang dicintainya. Namun perasaannya bercampur aduk dan bingung, karena Leo belum pernah sekalipun menyatakan perasaannya padanya sampai saat ini. Dia memutuskan untuk pergi berbicara dengannya dan mencarinya di klub seni, tapi tiba-tiba Leo muncul dari belakangnya dan bertanya apa yang sedang dia lakukan, atau sedang mencari siapa. Star merasa canggung dan berpura-pura hanya sedang lewat. Leo menyadari bahwa kaki Star masih sakit dan memintanya untuk duduk di punggungnya, lalu membantunya melakukan latihan agar suasana hatinya membaik. Star senang dengan perhatiannya dan mengatakan bahwa dia selalu bahagia saat bersamanya. Setelah itu mereka berkumpul dengan teman-teman lainnya untuk pergi bersama, tapi mereka melihat ada kontes menggambar di pasir dan pemenangnya akan mendapatkan mainan sebagai hadiah. Star kagum dengan mainan itu dan mengatakan bahwa dia menginginkannya.
sehingga teman-temannya memutuskan untuk ikut serta dalam kontes agar bisa memenangkannya untuk Star. Mereka bertiga, Leo, Wade, dan seorang teman lain, mulai bersaing satu sama lain, masing-masing menggunakan keahliannya sendiri. Wade berhasil membuat rumah pasir yang terlihat indah, dan dia mengira sudah pasti menang. Sementara itu, Leo membuat menara yang tinggi. Namun teman Star lainnya justru membuat istana besar yang membuat semua orang kagum, dan dialah yang akhirnya memenangkan kontes tersebut. Dia mengambil mainan itu dan memberikannya pada Star sebagai hadiah. Leo merasa kecewa karena dia sebenarnya ingin membuat Star bahagia. Di akhir hari, Leo duduk bersama Star mendengarkan lagu sambil menggenggam tangannya, menikmati waktu yang menyenangkan bersama. Dia akhirnya memutuskan untuk menyatakan perasaannya. Tapi tiba-tiba Wade naik ke atas panggung, mengambil mikrofon, dan dengan suara lantang mengatakan bahwa dia menyukai Star, serta memintanya untuk berpacaran dengannya. Semua orang terkejut dan mengira Star akan menerimanya karena mereka terlihat serasi. Tapi ternyata hati Star bukan untuk Wade. Star menolaknya dan mengejutkan semua orang dengan mengatakan bahwa dia menyukai orang lain. Dia pun meninggalkan tempat itu. Wade sedih dan merasa hatinya hancur, tapi Leo justru senang di dalam hatinya karena masih ada kesempatan untuk mendekati Star. Dia pergi mencarinya sampai akhirnya menemukannya, lalu duduk mengobrol dengannya dan bertanya siapa orang yang disukainya. Star gugup dan mengatakan bahwa dia akan menyatakan perasaannya sekarang juga, lalu meninggalkannya. Leo sedih dan mengira Star menyukai orang lain. Namun tiba-tiba dia kembali dan mengatakan bahwa dialah orang yang dia sukai sejak pertama kali bertemu. Leo terkejut, dan sebenarnya dia juga ingin menyatakan perasaannya, tapi dia teringat bahwa Wade juga menyukai Star, dan takut kehilangan sahabat satu-satunya itu. Sayangnya, dia pun berbohong, meminta maaf pada Star, dan mengatakan bahwa dia tidak menyukainya. Star terkejut mendengar perkataannya, tapi dia berpura-pura tidak sedih dan mengatakan bahwa mereka akan tetap berteman, lalu meninggalkannya sambil menangis. Dia memutuskan untuk pergi ke sahabat dekatnya, dan begitu melihatnya dia langsung berlari memeluknya. Sahabatnya tersentuh melihat kondisinya dan mencoba menghiburnya, memintanya untuk menginap di rumahnya malam itu sampai dia merasa lebih baik. Dia terus menemaninya sepanjang malam untuk mengobrol dan menghiburnya. Keesokan harinya mereka pergi ke sekolah bersama dan bertemu Wade, tapi dia tidak mau berbicara dengan Star dan langsung pergi ke kelas sendirian. Star merasa bersalah karena telah menyakiti hatinya. Setelah itu, saat sedang berjalan, dia mendengar beberapa siswi membicarakannya, mengatakan bahwa dia hanya mempermainkan perasaan Wade. Star sedih mendengarnya, tapi sahabatnya marah dan membela dirinya, memperingatkan mereka untuk tidak membicarakan Star lagi. Dia membawa Star pergi dan mereka masuk ke kelas. Setelah itu guru datang membagikan kertas dan meminta setiap 5 siswa membentuk kelompok. Star dan sahabatnya biasa berkelompok dengan Wade, tapi saat dia mencoba memberikan kertasnya, dia merasa Wade masih marah padanya. Siswa lain menyadari bahwa hubungan mereka sedang tegang, dan seorang gadis yang licik memanfaatkan kesempatan itu untuk menawarkan Wade bergabung dengan kelompoknya, karena dia juga menyukainya. Star sedih karena tidak ingin kehilangan Wade, sehingga dia memutuskan untuk berbicara dengannya setelah sekolah. Dia pergi ke pameran seni tempat Wade berada dan meminta maaf, karena telah membuatnya malu. Dia menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak membencinya dan meminta mereka kembali berteman seperti sebelumnya. Wade senang mendengar kata-katanya dan mengatakan bahwa dia sudah tidak marah lagi. Mereka pun berbaikan dan kembali akrab seperti semula. Namun dalam hati, Wade mengaku bahwa dia belum menyerah. Dia masih berharap bisa membuat Star jatuh cinta padanya. Dia meninggalkannya dan melanjutkan melihat-lihat pameran. Namun gadis licik itu menghampirinya dan berpura-pura tidak sengaja menabraknya agar bisa mengobrol dengannya, mencoba mendekatinya dan menawarkan untuk pergi berkencan dengannya agar dia bisa melupakan Star. Wade gugup dan berpura-pura sibuk untuk menghindarinya. Setelah itu Star pergi melihat lukisan-lukisan, tapi dia tidak sengaja bertemu Leo dan merasa gugup, mencoba berpura-pura di depannya bahwa dia baik-baik saja sambil tersenyum. Tapi Leo tahu bahwa dia hanya berpura-pura. Dia meminta maaf karena telah membuatnya sedih.
Tapi Star tidak sanggup menahan perasaannya lagi dan meninggalkannya dengan hati yang hancur. Dia duduk sendirian sambil menangis karena masih mencintainya. Tiba-tiba seorang gadis lain datang menghampirinya sambil menangis juga karena kekasihnya baru saja putus dengannya. Meskipun mereka tidak saling kenal, Star mengatakan bahwa dia mengerti perasaannya dan memeluknya untuk menenangkannya. Mereka duduk mengobrol, masing-masing menceritakan kisahnya untuk saling menghibur. Setelah selesai, mereka sepakat untuk berteman dan bertemu lagi lain waktu. Sementara itu, Leo sedang memandangi lukisan seekor paus besar yang dia buat, dan kita tahu bahwa dia sedang menahan sakit. Dia menangis tanpa air mata. Dia teringat Star dan merasa bersalah, lalu memutuskan untuk mencarinya untuk meminta maaf dan menceritakan perasaannya yang sebenarnya. Namun saat dia mendatanginya, dia melihat Star sedang berdiri bersama seorang gadis, dan dia terkejut karena ternyata itu adalah mantan kekasihnya. Dia gugup dan berpura-pura sedang sibuk, lalu segera pergi meninggalkan mereka. Star heran dengan sikapnya dan mengikutinya, lalu menemukannya sedang duduk sendirian. Dia duduk di sampingnya dan mencoba mengobrol untuk mengetahui apa yang terjadi. Leo pun memutuskan untuk menceritakan semuanya. Dia mengenang masa lalunya di sekolah lama. Kita tahu bahwa mantan kekasihnya dulu satu kelas dengannya, dan dia menyadari bahwa gadis itu sendirian dan tidak punya teman, sehingga dia mendekatinya dan memutuskan untuk berpacaran dengannya. Namun para pembuli merasa cemburu dengan hubungan mereka karena mantan kekasihnya adalah gadis tercantik di sekolah, sehingga mereka terus memukuli Leo dan membulinya di kamar mandi, mengancam dan memaksanya untuk menjauh dari gadis itu, kalau tidak dia akan menyesal. Sayangnya, Leo takut kekasihnya akan ikut terluka karena dirinya, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Karena itulah dia pindah ke sekolah baru. Dia tersadar dari lamunannya dan memberitahu Star bahwa sejak saat itu dia selalu merasa bersalah karena telah menyakiti hati mantan kekasihnya. Star tersentuh mendengar ceritanya dan bersimpati padanya, meyakinkannya bahwa dia sama sekali tidak bersalah. Dia meminta Leo untuk berbicara dengan mantan kekasihnya dan menjelaskan semuanya, agar dia tidak terus merasa kecewa padanya. Leo pun setuju dengan sarannya dan memutuskan untuk melakukannya. Dia meninggalkan Star dan pergi menemui mantan kekasihnya, mengejarnya sebelum dia pergi, lalu duduk mengobrol dengannya. Dia menceritakan tentang perundungan yang pernah dialaminya, dan mantan kekasihnya percaya padanya, merasa sedih karena Leo harus menanggung semuanya sendirian demi melindunginya. Dia pun mengajak Leo makan malam bersamanya hari itu agar mereka bisa berbaikan, dan Leo terpaksa menyetujuinya. Setelah itu dia kembali ke teman-temannya untuk pergi bersama. Wade mengajak mereka semua untuk makan di rumahnya hari itu, tapi Leo meminta maaf karena dia sudah punya janji dengan mantan kekasihnya malam itu. Star terkejut mendengarnya dan mengira mereka telah kembali bersama. Dia sedih dan meninggalkan mereka, lalu memutuskan naik ke atap sekolah untuk menenangkan diri. Dia teringat kenangan bersama Leo saat dia menyelamatkannya sebelum terjatuh, dan merasa bahwa Leo menolaknya karena masih terikat dengan mantan kekasihnya. Dia memutuskan untuk melupakannya. Namun tiba-tiba pintu atap terkunci dari luar, dan dia terjebak sendirian di sana. Sementara itu, Leo pergi menemui mantan kekasihnya dan diajak ke rumahnya. Gadis itu bertanya apakah dia masih mencintainya. Tapi sebelum Leo sempat menjawab, tiba-tiba Wade meneleponnya mengabarkan bahwa Star menghilang. Leo terkejut dan segera memutuskan untuk mencarinya. Dia berkeliling kemana-mana tapi tidak menemukannya. Dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, lalu teringat kenangan-kenangan indah mereka bersama. Dia menyadari bahwa Star mungkin berada di atap, karena itu adalah tempat favoritnya. Dia memutuskan untuk pergi ke sana, dan benar saja dia menemukannya ketakutan di kegelapan. Dia berlari memeluknya untuk menenangkannya, meminta maaf karena telah membiarkannya sendirian, dan mengaku bahwa dia telah berbohong padanya karena sebenarnya dia mencintainya dan ingin bersamanya. Star terkejut, merasa seperti sedang bermimpi, lalu tersenyum bahagia dan menerimanya. Setelah itu dia pergi berlatih bersama sahabat dekatnya, sementara Leo mengiriminya pesan mengajaknya makan bersama di sebuah restoran, dan tentu saja Star menyetujuinya.
Namun dia terkejut karena sahabatnya sudah membawa tiket bioskop dan ingin mengajaknya menonton film bersama. Star takut sahabatnya akan sedih dan tidak berani mengatakan bahwa dia sudah punya janji dengan Leo. Mereka pun sepakat untuk pergi lain waktu dan Star meninggalkannya. Namun sahabatnya merasa Star sedang menyembunyikan sesuatu. Sesampainya di rumah, dia membuka kotak hadiah berisi kenang-kenangan yang selama ini dia simpan dari persahabatan mereka. Karena dia sangat menghargai sahabat dekatnya itu. Sementara itu, Leo mengantar Star sampai ke rumahnya dan meminta agar hubungan mereka dirahasiakan dulu, supaya Wade dan sahabatnya tidak sedih karenanya. Mereka pun terus berpegangan tangan dengan bahagia. Keesokan harinya, Star menunggu Leo di sebuah kafe dan mengirimnya pesan agar segera datang. Namun tiba-tiba mantan kekasih Leo muncul dan melihat mereka berdua. Leo dan Star gugup, berpura-pura bahwa mereka bertemu di sana secara kebetulan. Mereka bertiga pun duduk mengobrol, dan mantan kekasih Leo mengusulkan agar mereka pergi berlibur bersama. Tentu saja mereka setuju agar tidak menimbulkan kecurigaan, dan memutuskan untuk mengajak teman-teman lain juga. Setelah itu, Star pergi membeli baju baru untuk liburan tersebut, tapi tiba-tiba sahabatnya datang menghampirinya. Star gugup dan takut sahabatnya melihat Leo bersamanya, sehingga dia memberi isyarat dari jauh agar Leo bersembunyi. Leo pun terpaksa masuk ke ruang ganti pas baju. Namun karena sahabat Star juga pergi mencoba baju di ruang ganti yang sama, Star berusaha menghalanginya dengan masuk lebih dulu dan memakai baju itu sendiri, semua demi memastikan sahabatnya tidak melihat Leo. Dia mengatakan bahwa ukurannya pas, lalu membawa baju itu untuk dibayar. Namun sahabatnya curiga ada orang lain di dalam ruang ganti dan masuk untuk memastikan siapa itu. Untungnya Leo berhasil keluar tepat pada waktunya dengan menyamar memakai kacamata sehingga tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Star lega karena semuanya berjalan lancar. Saat sahabatnya pergi, dia langsung mengambil Leo dan segera keluar dari sana. Keesokan harinya, mereka semua berkumpul dengan teman-teman lainnya dan pergi ke taman bermain, mencoba semua wahana yang ada, menghabiskan waktu yang menyenangkan dan bahagia bersama. Setelah itu mereka memutuskan untuk turun ke kolam renang, tapi Star tersandung dan kakinya terluka. Leo khawatir dan ingin menggendongnya, tapi dia takut teman-teman mereka akan tahu bahwa mereka berpacaran. Akhirnya mantan kekasih Leo yang membantu Star membawanya ke kamar mandi untuk mengompres lukanya. Star berterima kasih padanya, tapi gadis itu justru mengatakan bahwa Leo lah yang mengajarinya cara melakukannya. Sambil menceritakan kenangan mereka saat masih berpacaran dulu, Star merasa cemburu mendengarnya, tapi dia berusaha untuk tidak menunjukkannya. Setelah itu dia kembali ke tepi kolam renang, tapi dia melihat mereka berdua sedang bercanda bersama, dan dia semakin kesal dengan kedekatan mereka. Dia ingin menarik mereka menjauh, tapi dia berhasil menahan diri. Leo yang melihatnya lalu menghampirinya dan memberinya pelampung, tapi Star tidak mau menerimanya dan malah menyiraminya dengan air. Leo heran kenapa dia terlihat kesal dan menghampirinya untuk bertanya ada apa. Star menceritakan perkataan mantan kekasihnya dan bertanya apakah Leo masih menyukai gadis itu. Namun Leo tertawa dan meyakinkan bahwa dia sudah tidak memikirkannya lagi, mengatakan bahwa dia hanya mencintai Star, tidak ada yang lain di matanya. Agar Star percaya, dia menariknya masuk ke dalam air dan memberinya kismis. Seperti kata pepatah, kismis bisa membuat kekasih kembali. Star merasa malu tapi akhirnya percaya dan senang, kembali mempercayai kata-katanya. Setelah itu dia keluar dari kolam untuk berganti pakaian, tapi tiba-tiba 3 pemuda menggodanya secara tidak sopan. Mengira kekasihnya lemah tanpa menyadari bahwa sebenarnya Leo sangat berbahaya jika ada yang mengganggu kekasihnya. Leo marah, melempar bola ke tanah, dan memperingatkan mereka agar tidak mendekati Star lagi. Kalau tidak, mereka akan menyesal. Dia menggandeng Star dan membawanya pergi dari sana. Teman-temannya kagum dengan keberaniannya. Di akhir hari, mereka semua memutuskan untuk berfoto bersama sebelum pulang. Leo menyadari bahwa mantan kekasihnya mencoba mendekatinya, tapi dia justru menjauh dan berdiri di samping Star. Star kagum dengan sikapnya dan semakin yakin bahwa Leo benar-benar mencintainya.
Sebelum mereka pulang, sahabat dekat Star menghampiri Leo dan berbicara dengannya, mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah tahu bahwa mereka berpacaran secara diam-diam dan meminta Leo untuk lebih memperhatikan Star dengan sopan. Leo terkejut karena ternyata semua orang sudah tahu, mereka hanya berpura-pura tidak tahu. Leo pun berjanji akan menjadi lebih baik dan lebih memperhatikan Star, lalu menggenggam tangannya erat. Sesampainya di rumah, mereka masih enggan melepaskan genggaman tangan, terus bercanda dengan bahagia. Sayangnya mereka tidak sadar bahwa ada seseorang yang diam-diam memotret mereka. Keesokan harinya, saat mereka pergi ke sekolah, Leo menyadari bahwa semua siswi memperhatikannya dan mengatakan bahwa dia tampan. Dia heran dengan perkataan mereka tapi tidak terlalu memedulikannya. Setelah itu Star datang, dan Leo senang melihatnya, memuji bahwa penampilannya bagus hari itu. Star menjawab bahwa dia harus terlihat cantik karena akan bertemu dengannya, lalu memberitahu bahwa dia sudah menyediakan tempat duduk untuknya di sebelahnya di kelas. Namun tiba-tiba saat mereka berjalan, seorang siswi teman sekelas mereka menghampiri dan meminta berfoto bersama Leo. Leo gugup, tapi dia setuju agar tidak mengecewakannya. Siswi itu senang, mendekat, dan terus berfoto bersamanya berkali-kali sambil menggodanya. Star kesal dan mengatakan bahwa mereka sudah terlambat, lalu menariknya pergi ke kelas. Di sana Leo menyadari bahwa Star kesal dan mencoba mengiriminya pesan untuk berbaikan. Mereka pun bercanda dan tertawa tanpa ada yang menyadari kedekatan mereka. Atau begitulah yang mereka kira, padahal sebenarnya semua orang sudah tahu. Saat jam istirahat, mereka pergi ke lapangan. Star berpura-pura sedang mengikat tali sepatunya, lalu mereka berlari sambil bergandengan tangan. Setelah itu mereka memutuskan untuk kembali ke kelas, tapi Star pergi ke kamar mandi dan meminta Leo menunggunya. Tiba-tiba siswi yang tadi berfoto dengannya menghampiri Leo dan mengejutkannya dengan mengaku bahwa dia menyukainya, lalu menawarinya untuk berpacaran. Leo merasa canggung dan tidak tahu harus berbuat apa. Star mendengar percakapan itu dan merasa cemburu, tapi dia memilih bersembunyi untuk melihat bagaimana reaksi Leo. Tiba-tiba sahabat dekatnya datang, menarik tangan Star, lalu menghampiri siswi itu dan memberitahunya bahwa Star dan Leo sedang berpacaran, memintanya untuk tidak lagi membicarakan hal itu. Siswi itu kecewa, tapi berjanji akan merahasiakannya. Star senang, tapi dia terkejut mengetahui bahwa sahabatnya ternyata sudah tahu tentang hubungan mereka. Dia duduk bersamanya dan meminta maaf karena telah menyembunyikannya. Tapi sahabatnya mengatakan bahwa dia tidak marah, memeluknya, dan berharap dia bahagia dalam hidupnya. Setelah itu mereka berkumpul dengan teman-teman lainnya di perpustakaan untuk belajar menghadapi ujian. Leo memberitahu mereka bahwa dia ada urusan dan pergi, sementara Star berpura-pura lelah dan menyusulnya. Yang tersisa hanya Wade dan sahabat Star. Wade mengajaknya ke ruang seni untuk membantunya belajar, memegang tangannya untuk mengajarinya, tapi gadis itu gugup dan merasa jantungnya berdebar karenanya. Wade terus memperhatikannya dan memakaikan celemek agar pakaiannya tidak kotor. Namun tiba-tiba gadis licik itu datang dan merusak momen romantis itu. Terus menempel pada Wade dan menawarinya untuk makan siang bersama. Wade terpaksa berbohong bahwa dia sudah punya janji makan dengan sahabatnya, hanya untuk menghindarinya. Sementara itu, Leo membawa Star ke taman dan menaikkannya ke ayunan, terus mendorongnya dan memperhatikannya dengan sayang, memperlakukannya seperti anak kecil yang menggemaskan. Star senang karena Leo begitu baik padanya. Mereka pun memutuskan untuk makan bersama, tapi tiba-tiba mantan kekasih Leo meneleponnya dan meminta bertemu. Star terpaksa ikut, dan mereka bertiga duduk di sebuah kafe. Mereka sepakat untuk membuat gelang dengan nama masing-masing, dan Leo setuju membantu mereka. Namun mantan kekasihnya mulai menceritakan kenangan mereka pada Star, mengatakan bahwa Leo selalu memperhatikannya. Suatu hari dia lupa membawa penghapus saat ada ujian penting, dan Leo mematahkan penghapusnya menjadi 2 bagian untuk dibagi dengannya, sambil menyindir betapa rela berkorbannya Leo dulu. Tentu saja Star merasa kesal mendengar cerita itu, tapi Leo dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Tanpa sengaja mereka menemukan huruf-huruf yang sedang mereka cari untuk gelang tersebut, dan mereka senang. Namun kedua gadis itu masing-masing meminta huruf yang sama dari Leo untuk ditambahkan ke gelang mereka.
Leo bingung tidak tahu harus memberikannya ke siapa dan takut membuat salah satu dari mereka kecewa, sehingga dia berpura-pura bahwa huruf itu terjatuh. Setelah itu dia memutuskan untuk membelikan mereka bunga, tapi keduanya meminta jenis bunga yang sama. Karena dia tidak punya banyak uang, saat pergi ke toko dia hanya menemukan satu bunga tersisa. Dia bingung tidak tahu harus memberikannya kepada siapa, sehingga akhirnya memutuskan untuk tidak membeli sama sekali. Setelah itu dia kembali ke kafe dan bertanya minuman apa yang ingin mereka pesan. Tapi lagi-lagi keduanya meminta jus yang sama. Leo khawatir hanya tersedia satu botol saja, tapi untungnya pelayan mengatakan bahwa stoknya masih banyak. Leo memeluknya dan berterima kasih karena benar-benar telah menyelamatkannya. Di akhir hari, mantan kekasih Leo mengundang mereka ke pesta ulang tahunnya besok, dan Star menyetujuinya, berjanji akan datang bersama teman-temannya. Dia juga berjanji akan membuatkan kue favorit gadis itu. Keesokan harinya, Star pergi ke rumah Leo untuk membantunya, dan ternyata mereka berdua sama-sama tidak bisa memasak. Mereka pun mengambil buku resep dan belajar cara membuat kue untuk mantan kekasih Leo. Mereka bercanda dan tertawa, menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama. Malamnya, mereka pergi ke pesta ulang tahun dan memberikan kue itu sebagai hadiah. Gadis itu senang menerimanya dan berterima kasih, tapi dia bertanya apakah mereka datang bersama-sama. Leo dan Star gugup, lalu berpura-pura bahwa mereka baru saja bertemu secara kebetulan di tangga menuju pesta. Mereka semua duduk merayakan pesta itu bersama, makan, minum, dan tertawa bahagia. Setelah itu, Wade menyadari bahwa sahabat Star terlihat pusing dan tidak sadarkan diri sepenuhnya. Dia menghampirinya dan duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya, terus memperhatikannya. Gadis itu senang dengan perhatian Wade dan mulai merasa bahwa dia menyukainya. Dia pun mendekat, hampir saja memberinya kismis, tapi dia malah tertidur di bahu Wade karena kelelahan. Sementara itu, Leo pergi ke kamar mandi, tapi dia menyadari ada seseorang di dalamnya. Ternyata mantan kekasihnya mengajaknya masuk ke kamar mandi pribadi di kamarnya. Di sana dia menunjukkan penghapus milik Leo dan mengatakan bahwa dia masih menyimpannya karena dia masih mencintainya. Dia menggenggam tangan Leo dan memintanya untuk kembali padanya, tapi Leo menjauh dan meminta maaf, memberitahunya bahwa dia sudah mencintai orang lain. Dia pun pergi turun ke bawah, tapi di sana dia bertemu Star yang sedang menunggunya. Star bertanya kemana saja dia tadi. Leo gugup dan mengatakan bahwa dia hanya pergi ke kamar mandi lalu mengajaknya pergi dari tempat itu. Namun sesampainya di rumah, kita tahu bahwa Star sebenarnya telah melihatnya bersama mantan kekasihnya. Dan dia mengira Leo telah mengkhianatinya. Dia sedih karenanya. Tiba-tiba sebuah nomor asing mengiriminya foto mereka berdua bersama. Dan dia terkejut, tidak tahu siapa pengirimnya. Keesokan harinya, sahabat Star pergi ke sekolah, tapi dia teringat kejadian semalam bersama White saat dia tertidur di bahunya dan dia merasa malu, memutuskan untuk pergi cepat-cepat sebelum White datang. Namun tiba-tiba White muncul dan melihatnya, lalu duduk mengobrol dengannya, bertanya apakah dia menyukainya. Gadis itu gugup mendengar pertanyaannya dan mengatakan bahwa mereka berbeda dan tidak cocok satu sama lain. Namun saat mereka terus mengobrol, mereka terkejut menyadari bahwa mereka punya banyak kesamaan, seperti sama-sama menyukai kucing dan bepergian. Wade memintanya untuk memberi mereka kesempatan agar bisa lebih dekat. Gadis itu tersentuh dengan kata-katanya dan merasa jantungnya mulai berdebar untuknya. Dia sadar bahwa dia menyukai Wade, tapi dia menolak karena mengira Wade masih menyukai Star dan hanya ingin mendekatinya sebagai pelarian. Mereka pun sepakat untuk tetap berteman, dan gadis itu mulai membantunya berlatih menggambar. Sementara itu, Star pergi ke kelas dan bertemu gadis licik di sana. Dia bertanya apakah gadis itu sedang berpacaran, karena dia sempat mengatakan pada Wade bahwa dia menyukai orang lain. Star gugup dan tidak mau mengaku bahwa dia sedang berpacaran dengan Leo. Namun setelah itu, dia mulai menerima banyak pesan dari nomor asing yang mengancam akan membongkar rahasianya. Dia ketakutan dan pergi menceritakannya pada sahabatnya.
yang mengusulkan agar mereka memberitahukan hubungan mereka kepada semua orang, supaya orang misterius itu berhenti mengancam. Namun Leo masih ragu-ragu karena takut Wade akan marah padanya. Dia pergi menemui Wade untuk memberitahunya, tapi dia terkejut mengetahui bahwa Wade sedang mempersiapkan diri untuk kontes menggambar. Dan dia khawatir jika Wade tahu kebenarannya sekarang, dia tidak akan bisa fokus dan malah kalah. Dia pun memutuskan untuk menunda pembicaraan itu. Tiba-tiba, salah satu teman mereka datang meminta mereka untuk ikut dengannya, membawa mereka ke markas rahasia mereka. Di sana mereka terkejut mengetahui bahwa kepala sekolah memutuskan untuk mengusir mereka dan memberikan tempat itu kepada anak-anak kutu buku karena mereka membutuhkan ruangan untuk belajar. Kini mereka tidak punya markas rahasia lagi. Teman-teman kita sedih karena mereka sudah terbiasa berkumpul di sana, tapi mereka tidak menyerah. Mereka menyusun rencana untuk merebut kembali markas itu. Wade pergi berbicara dengan anak-anak kutu buku itu dan mengatakan bahwa ada hantu di tempat itu, memberi mereka jimat ajaib untuk melindungi diri. Tentu saja anak-anak itu tidak percaya dan tetap belajar seperti biasa. Namun teman-teman kita sudah menyiapkan rencana matang. Mereka menyalakan dupa, mematikan dan menyalakan lampu secara bergantian, mencetak foto-foto menyeramkan, lalu berteriak dengan suara keras untuk menakut-nakuti mereka. Anak-anak kutu buku itu ketakutan dan mengira tempat itu berhantu, langsung berlari keluar sebelum kejadian yang lebih buruk terjadi. Setelah itu, kepala sekolah datang menemui teman-teman kita, meminta maaf dan mengizinkan mereka untuk tetap menggunakan ruangan itu, karena pihak sekolah sudah tidak membutuhkannya lagi. Teman-teman kita senang karena rencana mereka berhasil. Keesokan harinya, Wade mulai bersiap untuk kontes menggambar, dan Leo memutuskan untuk membantunya berlatih, memberinya saran hingga kemampuannya membaik. Di akhir hari, Leo meninggalkannya dan pulang ke rumah, sementara Wade masih terjaga sendirian. Gadis licik memanfaatkan kesempatan itu dan datang duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, mengatakan bahwa hanya dialah yang benar-benar peduli padanya dan mengkhawatirkan kebaikannya. Dia mengaku menyukainya dan mencoba mendekat untuk memeluknya, tapi Wade menjauh, meminta maaf, dan mengatakan bahwa dia belum berpikir untuk berpacaran sekarang. Gadis licik itu marah dan mengira Wade masih menyukai Star, sehingga dia memutuskan untuk mengadu domba mereka. Dia hampir saja mengatakan bahwa Star sudah berpacaran dengan Leo, tapi sahabat Star datang tepat waktu dan mencegahnya, meminta bicara berdua saja. Dia mengambil ponsel gadis itu dan menemukan foto-foto teman-temannya, lalu menyadari bahwa dialah pencuri yang telah memotret mereka dan mengirim pesan-pesan ancaman. Dia marah dan memperingatkannya untuk berhenti melakukan hal itu, kalau tidak dia akan menyesal. Setelah itu dia meninggalkannya dan pergi menemui teman-temannya untuk menceritakan semuanya. Mereka berterima kasih padanya dan memutuskan untuk memberitahu Wade tentang kebenarannya agar dia tidak marah pada mereka. Namun tiba-tiba Wade masuk dan melihat mereka sedang berpegangan tangan. Dia terkejut dan menyadari bahwa mereka sudah berpacaran diam-diam selama ini di belakangnya, berbohong padanya. Leo meminta maaf dan mencoba berbicara dengannya, tapi Wade marah karena merasa dikhianati. Dia memukul Leo hingga terjatuh, mengatakan bahwa dia tidak mau mengenalnya lagi karena Leo egois. Dia pergi meninggalkan mereka sambil menangis. Teman-teman kita merasa bersalah dan tidak tahu harus berbuat apa. Star mencoba mengejarnya untuk berbicara dan menenangkannya, tapi Wade merasa kesal padanya juga, karena Star ternyata sudah tahu semuanya sejak awal dan menyembunyikannya darinya. Dia mengatakan bahwa dia tidak peduli mereka berpacaran, tapi dia kecewa karena mereka berbohong padanya. Dia meninggalkan Star yang merasa bersalah dan menangis. Setelah itu, Leo pergi ke taman untuk menenangkan diri, tapi dia bertemu mantan kekasihnya di sana. Gadis itu menyadari bahwa dia sedang sedih dan duduk mengobrol dengannya, lalu mengetahui bahwa dia sudah berpacaran dengan Star. Tentu saja dia sedih karena masih mencintainya, tapi dia berusaha menghiburnya dan mendoakan kebahagiaannya. Malam itu, Star dan sahabatnya terus mengirimi Wade pesan untuk berbaikan, tapi dia tidak membalasnya dan memutuskan untuk keluar dari grup mereka. Sementara itu,
Leo pulang ke rumah dan mengurung diri di kamarnya, memikirkan semua yang terjadi, takut kehilangan sahabat lagi untuk kedua kalinya. Keesokan harinya di sekolah, teman-teman menyadari wajahnya lebam dan bertanya siapa yang memukulnya, tapi dia tidak mau mengaku bahwa dia bertengkar dengan Wade. Saat Wade tiba, Leo mencoba berbicara dengannya, tapi Wade mengabaikannya dan tidak menjawab, lalu pindah tempat duduk menjauh. Leo sedih karenanya. Saat jam istirahat, dia pergi menemui Star dan menceritakan apa yang terjadi. Star mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa dia yakin mereka akan berbaikan. Tiba-tiba guru memanggil Wade dan memberitahunya bahwa dia belum mengumpulkan tugasnya. Wade khawatir akan mendapat nilai buruk, sehingga Leo diam-diam mengerjakan dan mengumpulkan tugas itu untuknya. Di akhir hari, guru mulai membagikan nilai kepada para siswa. Wade merasa malu karena tidak mengumpulkan tugas dan yakin akan dihukum, tapi dia terkejut mendapat nilai bagus. Dia menyadari bahwa Leo lah yang telah mengerjakan dan mengumpulkannya untuknya, tapi alih-alih berterima kasih, dia justru marah dan bertengkar dengannya lagi, menegaskan bahwa mereka sudah bukan sahabat lagi, memintanya untuk menjauh karena dia tidak butuh bantuannya. Leo sedih mendengarnya dan merasa hatinya hancur. Setelah itu, Wade pulang ke rumah, tapi dia menemukan sahabat Star sedang menunggunya. Dia menyadari bahwa kaki gadis itu terluka dan merasa iba, lalu memberinya plester obat. Gadis itu terkesan dengan kebaikan hatinya dan memintanya untuk mendengarkannya. Dia menjelaskan bahwa Leo sudah berkali-kali mencoba berbicara dan menjelaskan kebenaran padanya, tapi tidak pernah mendapat kesempatan. Dia meyakinkan Wade bahwa Leo sangat mencintainya dan menganggapnya sebagai sahabat. Dia tidak pernah bermaksud menipunya atau berbohong padanya. Wade tersentuh dengan kata-katanya dan menyadari bahwa dia telah bersikap tidak adil pada Leo. Dia berjanji akan berbaikan dengannya. Gadis itu senang dan bersiap untuk pulang, tapi dia tersandung dan jatuh menimpanya. Dia merasa canggung karena tiba-tiba menjadi begitu dekat dengannya, sehingga dia meminta maaf dan pergi dengan wajah malu. Keesokan harinya, Leo pergi ke sekolah, tapi dia terkejut mengetahui bahwa seseorang telah menyebarkan foto dirinya bersama Star. Para siswi berkumpul di sekelilingnya, bertanya apakah mereka benar-benar berpacaran. Leo teringat kenangannya di sekolah lama saat teman-temannya dulu membulinya, dan dia takut Star akan terluka karena dirinya. Namun kali ini dia memberanikan diri, bertekad tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia memutuskan untuk melindunginya. Dia masuk ke kelas dengan penuh percaya diri dan memberitahu semua orang bahwa Star adalah kekasihnya. Lalu menggenggam tangannya dan berjalan bersamanya di depan semua siswa. Wade yang melihatnya kagum dengan keberaniannya dan yakin bahwa Leo bisa menjaga dan melindungi Star. Sementara itu, gadis licik menghampiri Wade dan mengaku bahwa dialah yang menyebarkan foto mereka dengan harapan Wade akan senang dan menyetujui untuk berpacaran dengannya, tapi Wade menolaknya, mengatakan bahwa dia tidak mungkin berpacaran dengan gadis sejahat dirinya. Dia meninggalkannya dan pergi. Gadis licik itu marah dan bertekad untuk membalas dendam. Setelah itu, Wade kembali ke kelas dan mencari pulpennya, tapi ternyata Leo yang mengembalikannya. Leo meminta maaf dan mengajaknya untuk kembali berteman seperti dulu. Kali ini Wade memutuskan untuk memperlakukannya dengan baik, mengatakan bahwa dia sudah memaafkannya dan tidak marah lagi. Mereka sepakat untuk memulai lembaran baru bersama. Namun tiba-tiba kepala sekolah memanggil Wade ke ruangannya, dan kita tahu bahwa gadis licik yang memotret mereka telah menuduhnya mencoba mendekatinya secara paksa. Wade terkejut dan mencoba membela diri, mengatakan bahwa dia tidak bersalah dan tidak melakukan apa-apa. Tapi sayangnya kepala sekolah tidak mempercayainya dan memutuskan untuk mengeluarkannya, menghancurkan masa depannya. Wade merasa putus asa dan kembali menemui teman-temannya, bingung tidak tahu harus berbuat apa. Namun Leo meyakinkannya bahwa dia percaya padanya dan bertekad untuk berdiri di sampingnya, serta membantunya mendapatkan keadilan. Dia mencoba berbicara dengan gadis licik itu agar mencabut tuduhannya, tapi dia menolak. Setelah itu Leo pergi menemui kepala sekolah dan memintanya memberi kesempatan. Tapi kepala sekolah memberinya waktu sampai besok. Jika tidak menemukan bukti yang membuktikan Wade tidak bersalah, dia akan tetap dikeluarkan dari sekolah. Leo pun mulai berpikir keras. Secara kebetulan,
dia melihat anak-anak kutu buku sedang keluar dari markas rahasia mereka, dan dia menyadari bahwa mereka meninggalkan kamera mereka di dalam. Dia mengambilnya, dan saat membukanya, dia menemukan bahwa kamera itu telah merekam segalanya, termasuk bukti bahwa gadis liciklah yang selama ini mencoba mendekati Wade. Leo senang karena kini dia bisa membuktikan bahwa Wade tidak bersalah. Dia pergi menemui teman-temannya dan menunjukkan video itu. Mereka terkejut dan ingin menyebarkannya untuk mempermalukan gadis licik itu, tapi Wade menolak karena tidak ingin merusak nama baiknya. Dia memutuskan untuk berbicara berdua saja dengan gadis itu, menghadapkannya dengan bukti video tersebut, tapi meyakinkannya bahwa dia akan menghapusnya. Dia hanya meminta gadis itu untuk berubah dan mulai belajar mencintai dirinya sendiri, lalu meninggalkannya dan pergi. Gadis itu merasa bersalah dan menangis, memutuskan untuk memperbaiki kesalahannya. Keesokan harinya, dia menemui kepala sekolah dan mengaku bahwa Wade tidak bersalah dan bahwa dialah yang merekam video itu. Karena itu, kepala sekolah membatalkan hukumannya dan mengizinkannya kembali bersekolah. Wade senang dan pergi menemui teman-temannya, berterima kasih karena mereka telah membelanya dan membantunya. Sebagai ungkapan terima kasih, dia mentraktir mereka makan siang untuk membalas kebaikan mereka. Mereka semua senang mendengarnya dan merayakannya bersama. Akhirnya, mereka semua berbaikan, melupakan semua perselisihan di antara mereka, dan kembali menjadi sahabat dekat seperti sebelumnya. Di akhir hari, Leo pulang ke rumah, tapi dia mendapati mantan kekasihnya sedang menunggunya sambil menangis, karena dia akan pindah ke Amerika bersama keluarganya dan akan melupakannya. Leo merasa sedih melihatnya dan membawanya pulang untuk menghiburnya. Tapi dia tetap sedih karena tidak ingin pergi dan meninggalkan teman-temannya. Leo bersimpati padanya dan karena tahu bahwa dia akan berangkat dalam seminggu, dia memutuskan untuk membuat suasana menyenangkan agar dia selalu mengingat mereka dengan bahagia dan tidak merasa kesepian setelah jauh dari mereka. Keesokan harinya, dia membawanya menemui teman-temannya dan menceritakan semuanya pada mereka. Mereka sepakat untuk mewujudkan semua keinginan gadis itu agar bisa membahagiakannya sebelum dia pergi. Malam itu mereka mengadakan pesta perpisahan untuknya, mendandaninya dengan riasan dan menata ulang rambutnya, memperlakukannya seperti seorang putri. Setelah itu mereka memasakkan makanan favoritnya, lalu makan bersama sambil bercanda dan tertawa, menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama. Keesokan harinya, mereka meminjamkannya seragam sekolah dan membawanya ke sekolah bersama mereka. Dia duduk di kelas seolah-olah menjadi salah satu teman sekelas mereka. Saat istirahat, dia pergi ke lapangan bersama mereka untuk menonton Star bermain basket. Leo membawakannya jus dan terus memperhatikannya. Star yang melihat mereka merasa cemburu dengan kedekatan itu, mengira Leo masih mencintai mantan kekasihnya, sehingga dia memutuskan untuk memastikannya sendiri. Setelah sekolah usai, dia menemui Leo di halaman dan berpura-pura ingin berfoto dengan ponselnya. Tapi diam-diam dia membuka obrolan Leo dengan mantan kekasihnya dan membaca pesan-pesan di antara mereka untuk memastikan tidak ada yang mencurigakan. Leo melihatnya dan tertawa dengan tingkahnya, meyakinkan bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka, lalu memberinya kata sandi surelnya agar dia bisa memeriksanya sesuka hati. Star senang dan mengatakan bahwa dia percaya sepenuhnya padanya. Sesampainya di rumah, dia melihat ada konser penyanyi favorit mereka, sehingga dia memutuskan memesan 2 tiket agar mereka bisa datang bersama. Namun saat dia pergi ke sekolah, dia mengetahui bahwa mantan kekasih Leo akan berangkat pada hari yang sama dengan jadwal konser tersebut. Teman-temannya meminta agar mereka mengantarnya ke bandara, dan Star sedih karena sebenarnya dia ingin pergi ke konser bersama Leo. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu dia mengundang Leo makan malam di rumahnya dan memasakkan makanan favoritnya. Leo datang tepat waktu dan senang dengan perhatiannya. Mereka pun mulai makan bersama. Namun tiba-tiba mantan kekasih Leo meneleponnya sambil menangis karena ada masalah. Dan Leo memutuskan untuk pergi menemuinya. Star kesal dan bertengkar dengannya karena merasa Leo sudah tidak lagi memperhatikannya seperti dulu. Dia memberitahu bahwa dia sudah memesan 2 tiket konser dan meminta Leo memilih.
ikut dengannya ke konser, atau pergi mengantar mantan kekasihnya. Dia meninggalkan Leo sambil menangis. Leo bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, mantan kekasih Leo mengetahui bahwa mereka sedang bertengkar dan merasa bersalah karena dialah penyebabnya. Dia memutuskan untuk mendamaikan mereka dan pergi menemui Leo di taman untuk berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan untuknya. Dia memintanya untuk tetap bersama Star, karena dialah orang yang paling dicintainya. Leo tersentuh dengan kata-katanya dan berterima kasih. Namun saat itu, Star sedang lewat dan tanpa sengaja melihat mereka berdua bersama. Sayangnya dia salah paham, merasa sedih, dan naik ke atap sekolah sambil menangis, lalu memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Saat Leo mengetahuinya, dia segera berlari mencarinya, ingin menjelaskan yang sebenarnya. Tapi dia terlambat dan mendapati bahwa penjaga sekolah telah menurunkan Star dari atap. Namun dia tidak menyerah. Dia terus mencarinya kemana-mana sampai akhirnya menemukannya. Dia berlari mendekatinya dan memeluknya dari belakang, meminta maaf dan mengakui bahwa dia memang salah dan telah membuatnya sedih. Dia memohon agar Star kembali padanya dan berjanji akan membuatnya bahagia. Star tersentuh dengan kata-katanya dan memutuskan untuk memaafkannya. Leo senang dan mendekatinya, memberinya kismis sebagai simbol perdamaian, dan mereka pun kembali bersama dalam sekejap. Setelah itu mereka berdua pergi mengantar mantan kekasih Leo, memeluknya dan berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan, berjanji akan selalu mengingatnya. Gadis itu senang mendengar kata-kata mereka dan berjanji akan mengunjungi mereka saat liburan. Dia meninggalkan mereka dan pergi. Star merasa yakin bahwa semua masalah telah berakhir dan mereka akan hidup bahagia dan tentram selamanya. Namun pada saat yang sama, guru menelepon ibu Star dan memberitahunya bahwa putrinya bermain basket dan juga ikut serta dalam kontes desain busana. Ibunya terkejut dan memutuskan untuk pergi ke sekolah untuk memastikannya sendiri. Namun teman-teman Star mengetahui bahwa ibunya akan datang, dan mereka memutuskan untuk membantunya menyembunyikan semua bukti di markas rahasia mereka, mengubah tempat itu menjadi seolah-olah laboratorium sains. Saat ibu Star tiba, mereka berpura-pura sedang belajar dengan rajin. Namun sayangnya, anak-anak kutu buku merusak rencana mereka dengan memberitahu bahwa teman-teman itu telah meminjam peralatan mereka tanpa izin. Star pun tiba dan mengaku semuanya kepada ibunya. Ibunya marah dan memarahinya karena telah berbohong padanya, lalu memutuskan untuk memindahkannya dari sekolah itu. Namun untungnya ayah dan ibu Leo tiba tepat pada waktunya dan mencegahnya, mengajaknya makan di sebuah restoran agar bisa berbicara dengannya. Di sana mereka bertanya apakah dia tahu makanan favorit Star. Ibu Star pun gugup dan tidak bisa menjawab karena sebenarnya dia tidak tahu. Ayah Leo mengatakan bahwa putrinya sudah cukup dewasa dan memintanya untuk memberinya kesempatan melakukan hal yang dia sukai. Untuk pertama kalinya, ibu Star tersentuh dengan kata-katanya. Sesampainya di rumah, dia masuk ke kamar Star dan melihat desain-desain yang telah dibuatnya, dan dia yakin bahwa putrinya memang berbakat. Dia menangis karena selama ini kurang memperhatikannya, lalu meminta maaf karena selalu sibuk dan mengabaikannya. Dia pun mengizinkan Star untuk ikut serta dalam kontes desain busana. Star senang dan memeluknya, dan ibunya berjanji bahwa dia pasti akan menang. Keesokan harinya, Star pergi ke sekolah dengan penuh percaya diri dan mulai merancang pakaian yang akan dia tampilkan dalam kontes mode dan busana tersebut. Dia terkejut mengetahui bahwa Leo memutuskan untuk mengenakan salah satu rancangannya sebagai bentuk dukungan. Star senang dengan perhatiannya dan berterima kasih. Saat naik ke atas panggung bersama teman-temannya, semua orang kagum dengan penampilan mereka dan terpesona dengan busana yang mereka kenakan. Mereka mengetahui bahwa Star lah yang merancangnya dan yakin bahwa dia sangat berbakat, memberinya penilaian tinggi. Karena itu dia berhasil meraih juara pertama dalam kontes tersebut. Dia naik ke panggung dengan wajah bahagia karena telah mewujudkan impiannya, dan berterima kasih kepada teman-temannya yang telah membantunya. Mereka berfoto bersama dengan penuh kebahagiaan, tapi ternyata teman-temannya telah menyiapkan kejutan lain untuk merayakannya. Tiba-tiba penyanyi favoritnya datang dan mulai bernyanyi untuknya karena dia telah memenangkan kontes tersebut. Star terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya,
lalu ikut menari dan bernyanyi bersama Leo, menikmati waktu yang menyenangkan bersama teman-temannya dengan penuh kebahagiaan. Setelah itu, dia memiliki pertandingan basket dan memutuskan untuk ikut serta-serta fokus bermain. Dia berhasil mencetak banyak poin dan memenangkan pertandingan tersebut. Ibunya menyaksikannya dengan bangga, merasa sangat bahagia karena itulah putrinya. Hari demi hari berlalu dan ujian akhir semakin dekat. Teman-teman kita memutuskan untuk berkumpul di markas rahasia mereka untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Berkat usaha keras itu, mereka berhasil menjawab semua soal dengan baik dan mendapatkan nilai yang tinggi. Saat liburan tiba, mereka memutuskan untuk pergi berlibur bersama. Mereka duduk di tepi pantai, mengenang kembali kenangan indah dan momen-momen bahagia yang telah mereka lalui bersama, terus bernyanyi dan menari dengan penuh kebahagiaan. Star merasakan momen paling bahagia dalam hidupnya. Wade memutuskan untuk menyatakan perasaannya kepada sahabat Star. Dia menunggunya di malam hari dan mengatakan bahwa dia menyukainya. Gadis itu terkejut karena ternyata dia juga menyukai Wade. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan dan menjalani hidup bersama. Seminggu kemudian, hasil ujian pun diumumkan, dan mereka semua lulus dengan nilai baik, lalu diwisuda dari sekolah. Mereka sepakat untuk melanjutkan ke universitas yang sama agar bisa terus menjadi sahabat selamanya. Kisah mereka pun berakhir dengan bahagia dan indah.